Kalau lihat Mak Enah ketawa ke TV, bawaannya bikin aku jadi ikutan semangat, Lur. Yo, meskipun semakin hari aku makin susah dapat kerjaan tetap di Hong Kong. Sampai akhirnya teman-teman komunitas reptil di Indonesia ngasih info. Katanya kalau mau cari peluang baru, aku harus ketemu sama ratu ularnya Hong Kong. Dia tinggal di distrik Sam Sui Po, tidak jauh dari pusat kota Hong Kong. Yo wis, sopo ngerti dia bisa ngasih aku kerjaan biar aku punya banyak cuan. Opo iki tempatnya ya, Lur? Dino Snake Queen? Snake Queen. Cheese. Oh, tak tanya di dalam aja yo. Cece, sini. You know apa? Snake Queen? Ya. Syukurlah, ternyata bener. 係啊係啊係啊。 Udah. 好似你都係蛇皇帝嚟㗎喎。 From Indonesia. 印度尼西亞個蛇皇帝喎，King 喎，King Snake King 喎。 No. Kamu biasa-biasa cukup sok mainan ular aja. Kenalin, Lur. Namanya Chow Kaling atau biasa dikenal dengan Miss Chow. Sejak usia muda, beliau sudah bergelut dengan dunia reptil, khususnya ular. Indian Cobra.呀，因為啲 Chinese Cobra。 Oh, Chinese? 呀 Chinese Cobra. 呀。 Hampir semua laci iki isinya ular semua, Lur. Jenisnya macem-macem. Lur, tantenya nih, Lur, katanya dia juga punya King Cobra, Lur. Aku penasaran pengen seberapa besar King Cobranya Snake Queen Hong Kong. 呢個係。 Ini King Cobra locality Hong Kong, katanya Tante Snake Queen. Nah, ini lagi mau ganti kulit, Lur. Jadi ini tante ini luar biasa ya untuk ukuran perempuan pecinta ular. Dia hebat banget nih. Jadi dia nggak ada takut-takutnya nih ya. Aku masih jaga jarak ya, belum kenal karakternya untuk King Cobra Hong Kong. Jadi aku masih ragu. Beberapa kali dia berusaha menyerang. Jadi biasanya kalau dia baru ganti kulit ini dia sensitif banget dan dia galak nih. Tapi ini karena sering dipegang, jadi dia masih nggak begitu galak banget. Jadi jangan ditiru ya. Ini cuma tampak jinak tok. Tapi aku pun hati-hati nih karena aku juga belum begitu kenal karakternya, makanya aku tetap menghindari kepala nih. Oh iya, ngomongin Miss Chow, beliau sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam menangani ular. Bahkan, beliau dikenal sebagai satu-satunya perempuan penangkap ular bersertifikat di Hong Kong. Luar biasa yo. Nah, beliau juga mengelola restoran warisan keluarga yang berdiri sejak tahun 1965. Cooking snake soup Oh, sup. and 炸蛇。嗱，你以前啊食嘅印尼啊自己食得多，你嚟到香港，我食下香港啲嘢啊。 Oke. 你第日帶我去印尼食印尼蛇啊。 Ya, tak coba. Apa? Iya. 係咪嗱？我哋個有香港嘅蛇就咁。 Di Hong Kong, olahan makanan berbahan ular ternyata masuk daftar menu kuliner tradisional yang banyak diminati, Lur. Prosesnya terlebih dulu memanaskan minyak. Lanjut, daging ular goreng sampai coklat keemasan. Kalau warnanya udah berubah, ditumis lagi pakai sedikit minyak. Dicampur dengan rempah dan bumbu khusus supaya bagian luarnya harum tapi dagingnya tetap lembut. Selain ular goreng, restoran ini juga terkenal sama snake soup-nya, Lur. Supnya dibuat dari rebusan air rendaman daging ular
yang sudah dimarinasi bumbu. Setelah kaldunya dipanaskan, dimasukkan potongan jamur kuping dan aneka jamur lain. Gak lupa racikan rempah rahasia yang bikin rasanya terasa khas banget. Ditambahkan sedikit cincangan daging ayam untuk menambah rasa gurih alami pada kuah, tapi tanpa menghilangkan cita rasa khas daging ularnya yo lur. Nek wis mendidih, barulah daging ular yang sebelumnya wis dimarinasi dimasukkan. Terakhir, pakai larutan tepung maizena supaya kuahnya punya tekstur yang sedikit kental. Wah, makin gak sabar buat nyicip lur. Lur, aku lagi disuguhin ini piton goreng lur. Tapi di sini ini udah di presto dulu ya, udah diungkep pakai presto. Ini dagingnya empuk. Nah, bumbunya juga ini cuma bumbu lewat sih. Jadi cita rasa dagingnya piton ini masih kental banget. Jadi gurih piton itu beda ya sama gurih kobra. Kalau dari rasa gurih kobra dia lebih gurih, piton dia masih kurang sak level. Cuman piton dia menang dagingnya lebih tebal. Ya. Next soup. Next soup? Yeah, Hmm. just cooking it. Lur. Ular goreng. Nah ini sup ular lur. Cicipi dulu ya. Suapan pertama terasa cukup ringan. Emang khas selera masyarakat Hong Kong yang suka bumbu gak terlalu kuat. Makanya aku diminta Miss Chow untuk menambahkan serai. The lemongrass. 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 Yes, small. Not eat too much. Too much no good. Oh, 多的福。 tak tambahin sedikit lada untuk memperkuat cita rasa kaldu. Rasanya berubah banget lur. Cita rasanya itu keluar lur. Serai membuat aromanya lebih segar dan mengurangi aroma khas daging ular. Sedangkan merica bikin gurih kaldunya makin keluar. Sup ulat iki jadi salah satu kuliner tradisional Hong Kong yang biasanya ramai dicari saat musim dingin. Soalnya bisa membantu menghangatkan tubuh. Jadi kalau aku sih, dulu memang snack sup Hong Kong. Tapi sayangnya hari ini aku cuma bisa nyobain kuliner khas alami Chow aja. Usahaku untuk cari kerja di sini belum berhasil lor, karena beliau masih belum butuh tenaga bantuan untuk ngurusin ular-ular peliharaannya. Loh, rasanya aku sudah hampir putus asa. Cari kerja di rumah makan belum jodoh, di pabrik juga belum ada yang cocok. Tapi masa iya aku nyerah gitu aja? Gimana kalau kali ini aku coba cari cuan di jalanan? Siapa tahu bisa jualan koran atau jual kartu SIM. Kira-kira bisa dapat cuan gak yo? Jangan kemana-mana. Habis iklan, aku balik lagi yo lur. Lapor ini. Lur, gak jauh dari restoran milik Miss Chow si Ratu Ular Hong Kong. Akhirnya aku dapat kesempatan kerja lagi. Aku diminta bantu jaga gerai sekaligus jualan kartu SIM. Soalnya karyawan yang biasa jaga lagi sakit. Jadi mereka lagi butuh orang buat gantiin sementara. Wah, cocok iki lur.
Gerai tempatku kerja ini gak cuma jual kartu SIM Hongkong aja. Mereka juga menjual kartu SIM untuk berbagai negara di dunia. Biasa nih dibeli saat mereka mau ke luar negeri. Jadi sebelum berangkat, mereka wis punya paket internet yang bisa langsung dipakai begitu sampai di negara tujuan. Tadi bosku bilang lagi ada promo besar-besaran. Yo, yang ngobrol, diskon. Mumpung ada. Langsung ada pembeli yang datang, Lur. Nih. Oh, 68. Wah, gak pakai nego, langsung dibayar. Iya, formal liga, Lah, piye toh, Bos? Gak jadi katanya. Sebenarnya berapa ini? 100. Harganya berapa tadi kan bilang diskon? Ya aku pecat. Yes. Baru juga seneng dapat kerjaan, wis langsung dipecat, Lur. Apes. Lur, gak ada kata nyerah dalam nama tengahku. Aku harus tetap berusaha. Tak coba cari lowongan kerja lewat koran. Sopo ngerti di Hongkong masih ada kolom lowongan kerja kayak di Indonesia. 唔使錢嘅， Oh, gratis nih. 免費嘅，送俾你睇嘅， Ini. 係。 Oh, thank you. Yes, ya. Nah gitu, tak bantuin habisin aja Bi, biar cepet selesai. Bibi bisa cepet goler-goler di rumah. Pak. Lor, aku baru tahu koran ini emang dibagikan gratis buat siapa saja yang lewat. Bantu. 唔使啊，唔使你搞啊，唔使啊， Tak bantu, Sto. 唔使。 Wong mek gini doang Bi, gak akan kecapean aku. 我自己睇得啦，嗰啲人唔使錢你嘅， Nggak apa-apa, aku bisa kok. 我唔識同你講啊。 Ternyata Bibi khawatir kalau ketahuan agen atau atasannya. Beliau bisa dimarahi karena pekerjaan ini emang udah jadi tanggung jawab petugas yang ditunjuk. Lor, ternyata di Hongkong ini, Lor. Jadi masih ada koran, Lor. Tapi beda ini, kalau di Indonesia itu koran kita harus bayar beli. Di sini cuma dibagi-bagi gratis, Lor. Nggak rugi ya mereka? Ternyata enggak, Lor. Jadi koran ini, Lor, selain isi berita, banyak iklan-iklannya, Lor. Jadi yang produksi koran ini, mereka dapat jinnya itu dari pengiklan. Nah, orang-orang itu justru mau dibayar untuk bagi-bagiin. Jadi untuk nyebarin iklannya supaya dibaca orang-orang. Ya, di sini mau berita dan iklan, gak ada lowongan kerja. Terus aku kudu piye iki? Lor, makin siang perut masih kosong. Uang di kantong juga wis mepet banget. Pas lihat ada restoran Indonesia, aku langsung keinget masakan simbok di kampung. Rasanya pengen pulang aja. Loh, Ndul, kok nang kene? Rene, Ndul. Lapo kok teko kene? Lapo nang kene? Kok wajahmu kuwesel ngene? Ya anu, Pak, kerja dipecat kok golek gawean wangel panas. Ayo mlebu kene. Lah rasa golek gawean, ayo mangan rene. Tak traktir mangan, ayo mangan ayo. Hei, mangan. Weh, rasa mikir-mikir. Lambe kerjaan, rasa mikir kerjaan. Mangan kene traktir. Ngisor wae enggak apa-apa. Ngisor wae ya. Oh ya wes kene. Wah, kok kerjaan. Iya wis tak lah ayo tak traktir mangan dhisik kene lho. Lah kene. Mangan apa? Sego goreng, nasi rendang Sing kuning. Indonesia wae, Mbak. Sing Indonesia nasi Pecel ono. kuning. Pecel ono. Pecel Mbak sing pedes, Mbak ya. Pecel yang pedas. Ngombene apa? Es teh? Teh panas tawar wae, Mbak. Oh, teh patar. Ya wes. Syukurlah, satu masalah terlewati. Urusan perut
udah ada jalan keluarnya, Lur. Aku diterima baik di restoran yang menjual menu makanan Indonesia. Restoran ini sering jadi jujukan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang rindu dengan cita rasa kuliner kampung halaman. Pecel pesananku dibuat lengkap sama lontong, tahu, dan tempenya. Mereka khusus membuat lontongnya sendiri supaya cita rasanya tetap sama seperti di Indonesia. Endul, wis makmo, wis rasa dipikir, rasa sedih, nanti maem, ki senenganmu, pedes enak, wis maem, sementing utangnya wareg dhisik. Masalah kerjaan gampang kok tak golek nih. Ya Mbak, nuwun Mbak ya. Oh, ya padha-padha. Suapan pertama langsung bikin aku serasa pulang kampung. Bumbu kacangnya terasa gurih, manis, dan pedasnya komplit dengan aroma daun jeruk. Bumbu pecelnya Madiun banget, Lur. Tapi aku masih kepikiran, Lur. Uangku wis bener-bener habis dan aku belum ada kerjaan lagi. Nang kampung lho ngene kare ngeramban. Imam gampang kare nang kebon metik bedol. Bongkong ngangele mami. Mbak, Iya, Ndul. iki Mbak, kerjaan gua aku ono ora? Ngene lho, Ndul, nang kene iki apa kowe iso bahasane kene, bahasa Kantonis. Basa Kanton. Ya aku ngerti sithik-sithik tapi nggo arep ngucape iki aku sok bingung kagok ngono lho, Mbak. Wah, ya ora iso. Soalnya nek kene kudu bahasane kudu Kantonis ngono. Memang nek kene gajine gede, Ndul. Tapi ini yo kowe kudu iso kerja ya iso bahasane. Kerja-kerja kasar gak apa-apa lah, Mbak. Kuli-kuli gak apa-apa kan gak banyak akeh ngomongi Kantonis. Ora iso, Ndul. Ora iso. Nek kene memang nek Hong Kong gajine gede, pengeluarane gede, hasilnya gede, tapi ya kudu iso kerja, ya kudu iso bahasane. Aku malu balik kampung, Mbak. Tetangga dan simbok taunya aku kerja di luar negeri dengan gaji ratusan juta. Rasa isi nang, Dul. Wes Dul, aku mau seneni bosku lah, Dul. Iya, Pak, iya. Ya wes ya, aku tak disikil-sikil sik. Suwun ya, Mbak ya, Mami Iya, ya. ya udah lah. Suwun ya, Dul ya, Iya, iya, hati. iya, Pak, iya, Pak. Oh iyo, aku ingat sesuatu. Mbak Pur jadi harapan satu-satunya. Sopo ngerti dia punya kabar baik buatku. Halo, Mbak Pur. Halo. Mbak Pur, aku rono rene rento gawean nih, Mbak. Aku tak kerja ngene juragane sampe deh, Mbak Pur ya. Ya ora iso lah, aku kerja ning ndi kok. Lah kerja Ya, bareng lah, maaf, Mbak ya. Pur. Maaf wae aku nggak iso bantu, aku iso bantune gur tinggi kait tok wis nggak iso neh. Ah, sudah asik, Mbak Pur. Jadi Lur, saiki aku lagi ada di Tung Chau Street Park di kawasan Samsuipo. Aku kaget banget, di taman ini cukup banyak orang yang tinggal dan beristirahat di ruang terbuka atau istilahnya homeless. Banyak yang mengira mereka di sini karena gak mau kerja, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada yang kehilangan pekerjaan sampai kesulitan membayar biaya sewa tempat tinggal. Salah satu penyebab utamanya, karena biaya tempat tinggal di Hong Kong mahal banget, bahkan termasuk paling mahal di dunia. Akhirnya mereka terpaksa tinggal sementara di tempat umum atau mengandalkan tempat penampungan koyo gini. Lur, aku gak mau bernasib sama kayak mereka. Lur,
sehebat apapun negeri orang, tetap gak ada yang bisa menggantikan hangatnya pulang ke kampung halaman. Kehangatan keluarga, semangat gotong royong, alam yang indah, dan kehidupan yang sederhana. Habis iklan, aku balik lagi yo lur. Lur, seru banget yo bisa ikut gotong royong bareng para petani dari Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah penantian 3-4 bulan, akhirnya padi di sawah bisa panen juga iki lur. Hasil tuai batang padi tadi pagi langsung masuk ke dalam mesin penggiling. Cara kerja mesin iki lur, yo cukup sederhana. Mesin bertugas untuk memisahkan antara batang daun padi dengan biji gabah berisi beras. Biasanya, para bapak bertugas memasukkan batang-batang padi ke dalam mesin. Sedangkan para ibu akan menyambut ampas semburan batang padi untuk diurai-urai. Tujuannya untuk memastikan tidak ada biji gabah berisi beras yang terbuang sia-sia. Hasil biji gabah akan masuk ke proses penjemuran. Sementara limbah batang padi biasanya dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak lur. Rampung Pak. Lumayan. Pak, aku tak cari yuyu dulu Pak yo. Buat ganjel perut nanti Pak. Ya, tinggal dulu ya. Aku betah banget tinggal di sini lur. Alamnya indah, orang-orangnya juga pada ramah. Mau kemana, Dul? Mbak, aduh Pak. Ini habis dari bantu panen, mau cari yuyu. Emang enak? Oh enak lah. Yaudahlah, yuk ikut biar nanti bisa masak bareng. Ayo. Yuk. Lur, aliran Sungai Badeng di Desa Sumberbulu bersumber langsung dari gunung tertinggi kelima di Pulau Jawa, yaitu Gunung Raung. Berada di kawasan kaki gunung, aliran sungai di sini masih sangat bening dan sejuk banget lur. Saking jernihnya, pergerakan yuyu yang kucari di balik batu jadi mudah terpantau lur. Yuyu adalah jenis kepiting air tawar, biasa hidup di area persawahan maupun aliran air sungai. Ukurannya yang kecil membuat yuyu menjadi mangsa yang lezat bagi banyak predator, mulai dari tikus, biawak, sampai berbagai jenis burung. Udah dapat banyak, Dul. Udah Mbak, lumayan. Oh iya, kita masak aja sekarang nih Mbak yuk. Oh ya, ayo. Enak dipelas aja Mbak. Oh, dipelas ya, Dul. Siapin bumbu pelasnya Mbak ya. Oh iya, Dul. Aku siapin dulu ya. Dah. Sambil menunggu Mbak Iin siapkan bumbu untuk pelas, aku mau melipir ke hutan mencari tambahan bahan campurannya lur. Ibarat toko serba ada, hutan menyediakan banyak bahan yang bisa kita manfaatkan lur. Kalau tanaman hijau yang aku ambil ini lur, biasa aku sebut dengan nama daun bumba. Tumbuh liar seperti semak di area lembab, tanaman bumba sering dimanfaatkan warga lokal sebagai pakan ternak. Padahal daun bumba nikmat juga loh untuk diolah jadi lalapan atau hidangan sayur. Lanjut lur, beres mencari daun bumba, aku langsung ke tepi sungai untuk bersihkan yuyu yang udah kutangkap tadi. Beberapa jenis yuyu merupakan hama bagi petani. Kebiasaannya memakan semaian benih dan tanaman padi muda sungguh meresahkan.
juga wortel si bagus untuk mata. Makin sore perutku makin berasa lapar, Lur. Biar lebih cepat, aku bantu Mbak Iin meracik pelas yuyunya. Lur, daun bumba yang aku petik di hutan, aku pakai sebagai penambah isian pelas. Tanpa ada rasa pahit, daun bumba muda dan segar bisa disantap langsung. Daun ini cukup bermanfaat untuk meredakan perut kembung, Lur. Sementara aku mengiris bumba, Mbak Iin lanjut meracik isi pelas dengan remas tahu putih dan juga tempe. Kalau sudah, campur semua bahan, isi dan bumbu jadi satu. Aku bantu yo Mbak, biar cepat kelar. Oh iyo, hampir lupa aku, Lur. Ada si Yuyu yang jadi bintang utamanya. Lur, kalau biasanya pelas terbungkus daun pisang, kali ini aku pakai daun bumba yang masih tersisa. Daun bumba memang cenderung tipis, gak setebal daun pisang. Makanya aku pakai beberapa lembar daun untuk jadi lapisan pelas. Suasana alam yang mendukung membuat aku pengen sesuatu yang berbeda, Lur. Aku punya metode masak yang gak biasa iki, Lur. Tanah berpasir di tepi sungai sengaja aku gali sebagai tempat perapian. Sebelumnya sudah kuisi dengan batu untuk menjaga nyala apinya. Dul, aku tak cari jerami dulu ya. Cari daun-daun basah aja, Mbak. Nggak usah jerami. Ya. Sip, Lur. Kayu bakar sudah jadi bara. Waktunya ditutup dengan daun basah. Ini Dul, daunnya. Oh ya, taruh situ dulu, Mbak. Ini kita bikin oven alam ini, Mbak. Apa bisa mateng, Ton Dul? Belum mateng. Aku lanjut menutup bara api dengan daun basah. Daun basah dapat menjaga panas dan nyala api di dalamnya tetap stabil. Tumpuk bungkusan pelas yuyu dan bumba di atas daun basahnya. Jangan lupa, setelahnya tutup kembali lapisan atas dengan daun basah juga. Lanjut, Lur, kubur kembali oven alami ini dengan tanah, supaya ada panas juga dari atas. Lanjut, timbun dengan bara kayu bakar yang tersisa. Gak sampai 30 menitan, pelas yuyu daun bumba dengan panas oven alami siap untuk tersaji. Setelah bersih dari pasir, tanah, dan kotoran, ini dia, Lur, hasilnya. Penasaran gak sama rasanya? Begitu dicoba, yuyu dan daun bumba menjadi penyumbang rasa yang dominan. Kelezatannya kompak banget di lidahku. Tekstur daun bumbanya lembut dengan kombinasi renyah gurih dari yuyu. Oh iyo, karena dimasak pendam dalam tanah, aroma asap yang menggugah bikin aku pengen terus-terusan nambah. Jos gandos, Lur. Lur, matur nuwun alias terima kasih sudah ngikutin perjalananku mencari cuan sampai Mandarin. Banyak banget pengalaman yang aku dapat. Banyak juga cerita seru, tantangan, dan hal-hal tak terduga yang bakal selalu aku ingat. Ya, meskipun gagal ngumpulin banyak cuan, tapi aku pulang dengan hati yang lebih kaya dan pikiran yang lebih terbuka. Sekarang aku mau pulang dulu ke kampung halaman, ketemu Simbok, mengisi ulang semangat dan menyiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Lor, aku udah ke Tiongkok sama Hongkong nih, Lor. Tapi belum bisa ngumpulin cuan, Lor.
Enaknya ke negara mana lagi ya lur yo?